kerja bisa 18 jam sehari, kayak bahkan hampir kayak nggak tidur ya. Halo semua, balik lagi ke podcast Indo HP. Nah, di kali ini judulnya nyentrik banget ya Mas. Kalian miskin ya gitu. Kalian bisa lihat di judul yang kalian klik ya kan, nyentrik banget gitu, kaya versus miskin. Ya kita bakal bahas itu. Ngobrol asik nih ya. Ngobrol asik tuh. Masalahnya emang kita semua ngalamin gitu ya. Ya maupun yang kaya, miskin gitu kan. Mungkin kenapa gitu kita pakai jas begini, kita nyesuaiin aja sebenarnya sama tema. Nyesuaiin judul ya. Biar pas aja gitu ya kan, tentang si kaya dan si miskin gitu. Nah, yang pertama nih, menurut Mas Iqbal, definisi si kaya miskin apa ya? Nah, definisi kaya dan miskin ya. Ini mulai dari si kaya. Kalau kaya itu bukan berarti dari cukup segi finansial ya. Bukan berarti lu punya mobil, punya rumah, terus lu punya iPhone 11 Max Pro ya, dan lain-lain. Itu belum tentu bisa dibilang kaya menurut gua. Ya karena ya, belum tentu itu barang yang lu punya itu cash ya. Kalau kreditan dong. Iya kan. Kita mungkin visualnya ya dilihat orang, oh orang kaya. Tapi aslinya kan belum tentu gitu. Tapi emang kebanyakan dari kita gitu ya kan, 90% orang pasti menilai kaya atau miskin itu dari segi finansial. Ya, jadi emang udah nggak asing lah gitu ya. Jadi dari segi finansial, kalau misalkan lo orang punya mobil, punya apa gitu kan, mau itu kredit atau enggak, iya, lo orang kaya gitu ya. Orang kaya gitu. Dan sebenarnya strata kaya ini juga tergantung ya gitu ya, maksudnya di lingkungannya ya kan. Kalau misalkan ya udah punya mobil dianggap kaya, berarti kan levelnya beda lagi sama yang mungkin ada yang punya helikopter baru bisa dibilang kaya. Jadi sebenarnya ini dari pola pikir kita masing-masing gitu. Kan, bukan apa ya, kita yang ngebentuk itu semua gitu. Jadi yang punya mobil pun mereka juga ada tingkatan. Mobil ya kita sebut aja lah ya, mobil Sigra udah ngerasa kaya di antara orang-orang yang nggak punya mobil. Dan terus tapi beda lagi ya. Pajero, wah si Pajero itu orang kaya. Terus yang punya Pajero juga, yang punya helikopter. Jadi kayak ya emang udah apa namanya, udah sebenarnya ya itu pola pikir dibentuk sendiri gitu ya. Dan lingkungan juga kalian menilai itu mana kaya. Tapi sebenarnya definisi kaya itu adalah sesuatu yang memang dia memiliki kecukupan secara kebutuhan dia. Itu sih, maupun dari kayak segi finansial dari segi kayak iman gitu kan. Ya pokoknya banyak lah untuk garis besarnya. Ya garis besarnya kayak emang banyak banget gitu. Jadi sebenarnya ya kecukupan dari mungkin segala ini ya aspek. Jadi bukan lu misalkan dari segi finansial doang gitu kan, tapi yang lainnya ketinggal ya. Kalau dari definisi gue sendiri gitu, lu belum bisa menuhin kriteria kaya itu sendiri. Jadi kalau gue membentuknya seperti itu gitu, bukan dari segi finansial doang gitu. Nah kalau misalkan pengalaman Mas Iqbal ini, sebenarnya Mas Iqbal gimana sih kondisinya nih? Kalau gue sih, kalau ditanya, lu kaya apa miskin, Bang? Ya gue nggak tahu ya. Dibilang miskin, tapi gue ya ngerasa gue butuh, gue cukup gitu kan. Gue bisa beli ini, beli itu dengan gaji yang gue dapat gitu. Bukan masalah harta warisan ya. Lu dapat harta warisan dari orang itu beda lagi gitu ya, maksudnya dikategorikan lu kaya. Itu kayak beda lagi lah maksudnya. Jadi gue sih ngerasa gue cukup nih gitu. Gue sesuatu apa yang gue butuhin itu cukup ya, menurut gue ya. Versi gue sih gue kaya lah gitu kan. Gue nggak tahu nih orang menilai gue seperti apa. Kalaupun gue miskin, buktinya gue ya kalau gue ngerasa cukup gitu kan, ya berarti gue nggak bisa mengklaim gue miskin gitu. Gue perlu bikin surat kartu miskin gitu biar dapat diskon gitu. Itu agak jadi untuk definisi miskin juga
jadi si miskin itu belum tentu yang kalian yang nggak punya apa-apa segala. Kalau yang memang benar-benar nggak punya apa-apa sih itu namanya fakir ya. Jadi kalau yang miskin itu sebenarnya sih di mana ya kalau memang si kaya itu ngerasa cukup, nah kalau si miskin itu yang ngerasa nggak cukup. Iya. Walaupun lu seorang pejabat, anggota dewan sekalipun ya, kalau lu masih korupsi ya gua rasa masih miskin lu. Karena kalau lu orang kaya ya pasti lu nggak bakal korupsi deh. Ya. Jadi balik lagi sih kayak ke diri masing-masing sebenarnya. Kalau misalkan yang tadi seperti kita bicarain ya, kayak kita anggap miskin ya karena kita emang nganggap diri kita miskin daripada kurang mulu gitu. Jadi kayak dari sekitar kita gitu ya kan, kalian mau rambah lagi yang lebih tinggi ya kalian jadi kayak nganggap diri kalian miskin. Sebenarnya kalian bisa lihat di bawah kalian sebenarnya masih banyak lagi gitu kan. Jadi kayak sebenarnya tergantung pola pikir kita masing-masing gitu kan. Nah ngomongin pola pikir tuh kayaknya Mas Iqbal nih udah mantep banget gitu kayaknya. Inilah yang bakal kita bahas. Ya pola pikir. Jadi kita sesi podcast kali ini ya kita bakal bahas pola pikir kaya miskin. Ya kita bakal bahas itu pola pikirnya si kaya dan si miskin. Nah mungkin dari Mas Iqbal. Nah jadi pola pikir kaya itu sebenarnya banyak ya. Ada pola pikir menjadi kaya atau miskin itu banyak. Nah, jadi di sini gue rangkum aja ada beberapa faktor gitu kan. Nah, jadi mulai dari pertama. Nah, jadi yang pertama itu pola pikir si kaya ataupun yang miskin itu ada di letaknya di belajar. Kalau orang kaya dia bakal terus belajar. Belajar tuh bukan berarti lu lulus SMA lu kuliah S2 terus nyambung ke S3 itu bukan itu gitu. Salah. Belajar itu banyak banget. Sarananya sekarang lu belajar di Google, lu kursus banyak banget, semua tuh belajar ya semua belajar. Dan emang pembelajaran paling terbaik adalah bukan lu kayak duduk di bangku sekolah paling tinggi pun manapun gitu ya, tapi emang yang terbaik itu dari pengalaman lu sendiri sebenarnya. Jadi kayak kalau misalkan lu banyak pengalaman, lu banyak ketemu orang, lu banyak ngobrol gitu ya, lu wawasan lu ya lebih terbuka lagi gitu ya kan. Jadi pengalaman emang ya banyak yang bilang gitu ya kan, pepatah pun gitu ya, pengalaman emang guru terbaik dan emang itu benar gitu kan. Ya ngomongin pola pikir balik lagi gitu kan, yang setahu gua gitu ya, gua emang belum banyak cukup pengalaman gitu ya. Gua emang masih muda di sini gitu, makanya gua banyak butuh pengalaman yang lebih tua dari gue, banyak ngobrol dari orang. Kayak contoh Mas Iqbal, gue sebenarnya ini emang jauh banget umurnya gitu kan. Gue banyak belajar juga dari Mas Iqbal tentang finansial segala macam ya. Kalian banyakin seperti itu menurut gue gitu, kayak pengalaman kaliannya gitu harus di-improve lagi gitu. Ya belajar juga kan kita punya beberapa ininya ya, segmennya gitu. Mau belajar dari segi apanya dulu nih, mau belajar dari segi skill kalian mau mendalami apa ya, pokoknya dalam sesuatu banyaklah sesuatu yang bisa kalian pelajari itu dengan belajar. Ya benar banget sih kalau yang kayak gitu. Nah kalau untuk menjurus ke pola pikir lagi gitu ya, kayak menurut gue ada mungkin beberapa orang gitu yang bilang kayak cemburu dengan yang si kaya gitu ya, kayak si miskin cemburu dengan si kaya mungkin ya, terus kayak si kaya juga cemburu sama si miskin mungkin ya. Mungkin bahasa gue terlalu frontal banget, tapi emang benar gitu. Kadang kita berpikir gitu ya, gue kadang berpikir gitu yang ngeliat orang kaya dan sebagai macam yang di atas gue gitu, gue berpikir kayak enak ya, kayak mereka ini hasilnya gampang banget kayaknya, kerja cuma angon-angon kaki udah banyak gitu kan dapetnya. Tapi itu pemikiran yang salah menurut gua, karena pola pikir seperti itu ya emang lu beneran salah gitu. Karena yang sebenarnya terjadi, yang lu nggak tahu proses di belakangnya itu seperti apa gitu. Jadi lu mungkin yang kaya ini kerjanya lebih banyak gitu daripada lu sendiri gitu. Jadi kayak mungkin yang kaya ini dulunya emang lu kerja bisa 18 jam sehari, kayak
bahkan hampir kayak nggak tidur ya, jadi kayak hampir setiap hari kalau bisa kayak lu gitu. pelajarin dulu gitu ya, jangan langsung justru enak banget lu jadi orang ya gitu. Seharusnya jangan berpikir kayak gitu, yang kayak gitu ya malah ya lu nggak berkembang sebenarnya, kayak ya udahlah gue mungkin itu mereka beruntung doang, nggak gitu caranya. Jadi ya nggak gitu sebenarnya, jangan saling cemburu gitu ya. Jadi yang miskin cemburu ke yang kaya, ya. enak banget kaya, ya. Yang kaya juga enak banget, iya enak banget. Enggak sih, kayaknya enggak gitu. Mungkin cemburu apa gitu kan, kayak aduh enggak ada beban gitu kan, enggak ada beban. Oh iya, utang lu dikit. Iya, utang lu dikit kan ya. Cuma enggak tahu juga kan. Kadang emang yang kaya juga, pengalaman gua, setahu gua gitu ya. Emang ya utang pasti ada lah gitu kan, kayak mereka menaruh resiko segala macem ya kan, pasti lebih gede juga. Ya lu resiko besar ya dapatnya besar. Lu main di kecil, lu dapetnya kecil juga. Jadi ya menurut gua kayak gitu sih. Jangan pernah berpikiran kayak enak nih gitu ya, tinggal mungut hasil, tinggal begini. Ya iya, karena emang sebelumnya udah kerja keras duluan gitu kan. Makanya dari kalian mungkin ya gua juga gitu ya. Gua juga ya emang mesti kerja keras lebih lagi kalau gua mau seperti orang yang kayak gitu. Kalian telusuri historinya gitu kan, kayak gimana, kalian ikutin jejaknya. Ya belajar dari pengalaman-pengalaman orang gitu ya, baca gitu. Kalau misalkan ya lu yang buruk-buruknya ya jangan diikutin gitu kan. Kalau bisa ya bagus ya, tapi pasti ada kayak tantangan gitu ya, pasti jatuh pernah gitu pasti. Ya kayak gitu kan, ya kayak gitunya dipelajarin. Lu jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Ya menurut gua kacamata gue sih kayak gitu. Kalau misalkan dari Mas Iqbal mungkin lebih expert lagi nih, pengalamannya mungkin lebih tua kan dari gue. Ini termasuk yang kedua sebenarnya. Nah, jadi faktor yang kedua itu kita jangan menyalahkan keadaan. Jadi gimana caranya kita menyelesaikan masalah? Ya. Nah, kita jangan cari solusinya gitu kan. Jadi fokus ke solusi, bukan fokus ke problem. Jadi kalau kalian selalu menyalahkan keadaan, kalian gak akan berkembang. Kalian pun selamanya akan mendapat masalah yang sama. Kalian gak bakal bisa menyelesaikan gitu. Yang namanya pola pikir orang kaya itu selalu mencari gimana caranya solving problem gitu. Bukan lu menyalahkan keadaan. Jadi kalau misalkan lu terus menyalahkan keadaan, aduh gua miskin, aduh gini, ini karena sebenarnya sekolahnya tinggi atau enggak. Sebenarnya kita semua orang ini, kita emang punya kesempatan yang sama gitu. Tergantung lu mau mulai atau enggak, ya kan? Ya kan? Betul banget. Contoh aja sebenarnya ya kan, Mas Iqbal bisa lebih tahu gitu kan, kayak yang kita tahu gitu, pengusaha sukses Bob Sadino, ya pendidikan gak terlalu tinggi, tinggi, tapi pengalaman dia banyak banget gitu kan. Jadi ya beneran kayak lu kalau misalkan lu mau memperjuangkan sesuatu, ya lu harus berjuang mati-matian di situ. Jadi kayak enggak ya pasrah dengan keadaan gitu, enggak mencari solusi. Yang kalau kayak gitu gimana mau berubah gitu. Jadi do it aja gitu, ayo lakuin aja gitu kan. Kalau misalkan lu mau berubah ya berubah gitu, dengan totalitas, jangan setengah-setengah gitu. Nah, ini juga termasuk pola pikir yang ketiga nih. Ada sangkut pautnya dengan tadi itu. Jadi yang ketiga itu kamu berani mencoba. Lu berani mencoba, jangan takut resiko. Jadi kalau lu berani mencoba itu namanya lu berani berubah. Gitu kan. Kalau lu takut, punya duit 1 juta, ini kan gue pendem aja deh. Takut gue mau beli apa, mau investasi ke apa, cuman nanti takutnya hilang apa gitu. Gue pernah baca di suatu artikel, dan emang motivator sering membicarakan itu ya, kayak tentang lu nggak usah menabung, kayak investasi aja duit lu di begini. Jadi yang kalian pikirkan ya, investasi itu bukan hanya di kayak saham, emas gitu, bukan kayak gitu maksudnya. Jadi investasi yang sebenarnya adalah misalkan lu punya 1 juta gitu ya, lu putar duit lu gimana cara biar untuk nambah lagi berikutnya gitu. Jadi kayak misalkan lu bisa memulai jualan gitu, apa kek whatever ya kan. Jadi kayak lu mulai sesuatu ya investasi. Soalnya kalau misalkan lu nabung gitu ya, yang lu dapat di masa depan ya sama. Benar. Jadi nggak berubah. Lu nabung 1 juta,
2 tahun ya udah pasti itu 24 juta. Iya. Gitu, jadi ya kan? dan belum lagi valuasinya berkurang ya pasti. Misalnya rupiahnya ya kan turun, jadi ya valuasinya berkurang Harga gitu ya. udah naik, Ya masih tetap segitu. ya lu masih mending nabung, kalau misalkan nabung menurut gue gitu ya di emas gitu kan. Kalau emas kan emang valuasinya Nah, itu sama ya kan. Nah itu sebenarnya masuk ke apa ya, ke topik selanjutnya. Oh sengaja, maksud gue sengaja lah ya. Semua itu ada hubungannya. Ada hubungannya sih ya, emang benar. Jadi Kayak hubungannya itu pola pikirnya miskin dan kaya itu Ya. tuh kalau orang kaya tuh dia berinvestasi. Yep. Investasi itu juga banyak bentuknya. Iya banyak Kalian bentuknya. bisa macam-macam ya, mulai Iya. dari mau investasi emas, Iya, emas. mau investasi saham, ataupun kalian mau buka usaha sampingan, Usaha kayak punya kecil-kecilan sebenarnya kalau misalkan punya sampai dropship pun ya itu sebenarnya investasi ya. Iya. Nah terus Cuma kalian ya. investasi skill ya, seperti kalian Ya, mengasah skill. kalian. Kalau kalian kalau misalkan termasuk kalian investasi. punya uang gitu menurut gua gitu kan. Kalau misalkan emang mau investasi skill, ya gimana caranya gitu ya? Lu kursus online gitu. Lu misalkan mau bisa desain, ya lu kursus desain. Ya. Lu bisa nyanyi, ya kursus nyanyi. Kalau misalkan Tergantung emang passion lu ya. Ya, passion kalian semua gitu. Jadi ya terserah gitu, whatever. Kalau misalkan emang beneran itu memungkinkan untuk menjadi lu gitu sesuai passion lu, ya kenapa enggak gitu. Spend money berapa sih gitu kan? Enggak banyak lah. Masih mending lu investasiin lu kayak gitu, lu punya pengalaman. Ya misalkan lu gagal gitu kan, lu punya pengalaman, lu bisa gali yang baru gitu kan. Jadi lu mencoba banyak hal. Jadi jangan takut untuk mencoba banyak hal gitu kan. Gue ngomong begini juga karena emang pengalaman gue sendiri gitu kan. Gue harus mencoba banyak hal gitu, bukan di satu aja. Yep. Setiap gue ada masalah gitu ya, gue emang fokus sama solusinya, gimana nih cara solving begini ya kan. Terus investasi apa yang harus gue keluarin gitu kan. Ya mumpung maksudnya ya masih muda ya kan, ngapain gitu kan, Masih banyak waktu. mending lu capek-capekin gitu ya. Lu kalau bisa dibilang mah tipes-tipes lah gitu kan. Di masa muda ya nggak apa lu, daripada tipesnya masa tua gitu kan. Bener banget. Kalau tipes masa tua repot gitu kan. Masih mending ya lu capek-capek sekarang gitu kan. Ntar lu bisa pungut nantinya gitu kan. Tanam dulu, nanti lu bisa panen di kemudian Yap, hari. karena emang sepengalaman orang-orang di sekitar gua kayak gitu sih. Emang gua ngelihat banyak yang orang-orang terdekat gua juga emang pasti ya masa mudanya ada terperosok juga, dan gua emang gak mau jatuh ke selanjutnya di situ juga. Jadi gua sebagaimana ya harus menghindari itulah gitu. Baik lagi mungkin ada ada pola pikir lagi. Untuk pola pikirnya nih yang terakhir ya. Sebenarnya banyak, cuman ini dipersingkat aja. Iya, karena emang Kalian podcast bisa- ini under 20 minutes ya kan, enggak Ya, mau kita terlalu. nggak bisa panjang-panjang Ya. sih sebenarnya. Nah untuk yang terakhir, pola pikirnya yaitu mengagumi orang kaya. Yap. Nah mengagumi itu bukan berarti orangnya dikagumi. Enggak harus dipuja-puja. Ya, lu harus Tapi mengikuti cara- langkahnya. ceritanya, jadi Ya, ceritanya. Perjuangannya gimana? Jadi yang lu orang Jadi kelihatannya kan, maksudnya yang kelihatan wah enak, yang gue bilang dari Ya. pertama gitu kan, kayak enak. Padahal perjuangannya. Iya, perjuangannya. Nggak gampang. emang 90% orang adalah ngelihat yang hasil terakhirnya, resultnya. Kenapa bisa tinggi gitu kan? Padahal kalian nggak tahu kan, kayak maksudnya perjuangan di bawahnya itu kayak gimana. Iya. Nah itu yang harus kalian lihat lagi gitu maksudnya. Sampai berdarah-darahnya tuh. Iya, Tapi kan berdarah-darahnya. kalau orang miskin itu malah ngeliatnya, wah enak banget orang kaya. Yang itu, yang miliarder itu lah, yang konglomerat itu, aduh kapan ya jadi anaknya ya, itu. Ya sebenarnya sih itu bukan mengagumi. Iya. Kalau yang gitu, makanya dibilang pola pikir orang miskin. Tapi kalau orang kaya tuh gimana cara mempelajarinya, dan orang ini kok bisa gitu kan. Oke Mas Iqbal, mungkin bincang-bincangnya itu nanti bisa, mungkin kalau misalkan itu masih banyak lagi ke part 2, karena emang ini durasinya nggak mau terlalu lama, under 20 minutes. Jadi Jadi kita langsung rangkuman aja ya. ya, jadi see you next time gitu kan untuk podcast selanjutnya. Jadi ya kalian bisa tunggu podcast yang selanjutnya yang menarik gimana. Pesan gue sih itu aja. Jadi kayak emang pengalaman adalah guru yang terbaik.